Halo semuanya, video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah agama. Judul yang kami ambil yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam Bingkai NKRI. Kalian tahu nggak sih maksudnya dari judul ini? Yuk simak video ini sampai selesai. Eksklusi memiliki arti bahwa orang lain tidak boleh mengemukakan pendapat ke dalam ruang lingkup kehidupan kita seperti perspektif, agama, ras, dan ideologi. Orang lain tidak diperkenankan untuk eksis dan tumbuh dalam kehidupan kita. Individu atau kelompok yang pendapat orang lain salah satu masuk dalam pengertian eksklusi. Kemudian asimilasi di sini memiliki arti bahwa orang lain tidak boleh mengemukakan pendapat jika melepas perspektif, agama, ras, dan ideologinya. Eksklusi dan asimilasi mengartikan absolutisme totalitarian. Hanya ada satu kebenaran yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh semua orang. Kemudian plural memiliki arti beragam. Pluralisme adalah suatu paham mengenai berbagai paham atau entitas yang beragam. Banyak orang yang tidak mengerti atau bahkan ketakutan dengan menganggap pluralisme itu identik dengan relativisme. Sebenarnya tidak identik, karena relativisme itu menganggap semua itu baik dan benar, yang tidak dapat diurutkan mana yang paling baik dan benar. Sedangkan pluralisme itu berpegang teguh pada prinsip kebenaran pada dirinya, tetapi memahami dan menerima kebenaran orang lain. Oleh karena itu, penting untuk membangun dialog dengan orang-orang yang memiliki prinsip yang sama dan dengan orang-orang yang memiliki prinsip yang berbeda. Tetapi itu tidaklah penting untuk memperkuat persaudaraan. Indonesia bisa dibilang negara multi etnis, dan dialog sangat penting. Seseorang berbicara dengan orang-orang dengan prinsip yang berbeda dan secara otomatis akan membentuk persahabatan. Persahabatan berarti mendengarkan, menghargai, menghormati, dan memahami. Persahabatan dari perspektif filsuf barat modern Hans Georg Gadamer diwujudkan ketika apa yang disebut persatuan horizon atau persatuan horizon aktif dalam hubungan antara mata pelajaran secara garis horizontal pada template dengan batas dan lebar dinamis. Beberapa representasi pola adalah percikan dalam bentuk idealisme, agama, dan lain-lain. Sementara itu, dari sudut pandang Gadama, kebenaran adalah cakrawala yang tak berujung. Dengan kata lain, yang terpenting bukanlah fokus pada pencapaian kebenaran, tetapi pada aktivitas pencapaian kebenaran ini. Oleh karena itu, membawa cakrawala peleburan, persahabatan adalah rangkaian kegiatan peleburan dan pencarian kebenaran, menggabungkan cakrawala pemahamannya yang ada dengan cakrawala sintetik baru, tanpa berhenti pada peleburan berikutnya. Menurut Gadama, mengintegrasikan cakrawala ini membutuhkan keterampilan, sebab secara umum hal ini ditegaskan oleh filsafat romantis Friedrich Daniel Ernst Gadamer. Wawasan ini dimulai dengan perbedaan. Dengan demikian, Gadamer memutuskan metode pemahaman tradisional dengan mengklaim bahwa pemahaman yang benar dimulai dengan pemahaman. Relativisme adalah menganggap semua perspektif agama, ras, paradigma, dan ideologi merupakan kebenaran yang sifatnya relatif. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu semua benar, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Jika pluralisme masih memegang prinsip kebenaran dirinya sendiri, tapi juga memahami dan menerima prinsip orang lain. Seperti itu. Kata kuncinya memahami dan menerima keberagaman agama, ras, paradigma, dan ideologi, tetapi masih berpegang teguh pada prinsipnya. Dimanakah letak toleransi? Masih belum ada. Karena toleransi berarti membiarkan kebenaran yang lain untuk dapat eksis, tumbuh, dan masuk ke dalam ruang lingkup kebersamaan. Pluralisme berarti terlibat aktif untuk mau berupaya memahami, belajar apa yang dianggap benar oleh orang lain. Untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan pemahaman dibutuhkan suatu relasi intersubjektif, dialogal, artinya yaitu mau membangun dialog
kepada orang lain yang berbeda keyakinan dan pada akhirnya dimunculkan suatu komitmen bersama. Saling menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Dengan kata lain, pluralisme berarti saling mempertemukan komitmen, misalnya yang pertama yaitu aku harus menunaikan ibadah sholat Jumat sehingga butuh meninggalkan pekerjaan lebih cepat. Dan yang kedua, dia tidak dapat bekerja di hari Sabtu sebab karena hari itu khusus untuk beribadah ke gereja. Pluralisme tidak hanya itu, banyak yang tidak menyadari bahwa dialogalitas komunikasi merupakan kodrat manusia sebab nilai untuk dirinya. Salah satu pembelajaran yaitu bukan dari seorang tokoh agama, tokoh politik, maupun tokoh pendidikan, melainkan rakyat biasa, adalah bahwa bangsa Indonesia akan bisa bersatu jika kita tulus berteman kepada seseorang yang memiliki perbedaan keyakinan, agama, ideologi, paradigma, dan sebagainya. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, nggak menangnya sendiri, yaitu dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi untuk mencari titik temu. Yang kedua, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common determinator, yaitu inti persamaan atau kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Yang ketiga, dilandasi dengan rasa kasih sayang dan rela berkorban. Saling percaya, mempercayai harus dikembangkan. Iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, yaitu toleransi dalam perbedaan. Karena setiap penduduk Indonesia harus memandang bahwa perbedaan ini terdapat tradisi, bahasa, dan adat istiadat sebagai aset bangsa yang harus dihargai dan dilestarikan. Dari penjelasan video yang udah kalian tonton sekarang, kalian ngerti nggak sih gimana pentingnya perbedaan beragama di Indonesia ini? Nah, jangan lupa wajib banget untuk menerima perbedaan, karena perbedaan ini bakal ngebuat semuanya lebih berwarna. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.